Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Woven Alchemist God, yang mana ini adalah episode yang ke-12-nya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Kita dibawa ke kediaman dari keluarga Yao, di mana Yao Tianhua sangatlah senang karena kabar yang dia tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Ia ingin Shen Tianfu dibawa kemari karena dia ingin menghabisinya sendiri. Berpindah lagi ke hutan terlarang, di mana saat ini penjaga keluarga Yao masihlah menunggu pesan dari tuan muda mereka. Berhubung Shen Tianfu ingin dibiarkan hidup dulu, maka mereka akan membawanya kembali. Tapi terlihat kalau saat ini pasukan keluarga Yao tengah bertarung dengan seseorang yang tentu tidak bukan adalah Shen Xiang. Dia kembali karena belum menghabisi mereka semua. Penjaga keluarga Yao cukup terkejut dengan kedatangannya, tapi dia sama sekali tidaklah takut kepada Shen Xiang dan hanya menganggapnya sebagai lawan yang mudah untuk dia kalahkan. Tapi sepertinya itu adalah sebuah kesalahan besar, karena bagaimanapun kemampuan Shen Xiang sudah sedikit berkembang. Benar saja dia itu sempat memberikan pukulan hingga membuat pria ini termundur, namun dia teruslah menganggap remeh Shen Xiang. Pertarungan teruslah terjadi hingga dia pun mengeluarkan teknik serangan terbaiknya untuk bisa mengalahkan Shen Xiang. Jika dulu Shen Xiang sempat kesulitan, namun kini dia masihlah dapat mengimbangi teknik serangan tersebut. Ya, meskipun Shen Xiang itu sempat terluka, tapi pada akhirnya dia itu pun mengeluarkan pedangnya. Serangannya pun sulit untuk ditahan dan mementalkan pria besar ini. Duel pedang pun kembali terjadi antara Shen Xiang dan juga pria besar. Sedangkan pria satunya hanya terus bermain catur. Kemampuan Shen Xiang tidaklah membuat pria ini takut dan justru malah semakin membuatnya bersemangat. Ia meminta Shen Xiang agar tidak menahan diri lagi. Pergerakan pun kembali pria tersebut lakukan, tapi Shen Xiang menggunakan teknik petirnya untuk bisa mempercepat pergerakannya. Dan begitulah dia bisa sedikit membuat kejutan. Namun ujung-ujungnya pria besar itu malah yang unggul. Ia memuji pedang Shen Xiang, hanya saja teknik pedangnya itu masihlah terlalu buruk. Untung saja Shen Xiang masihlah bisa selamat dari serangan barusan. Ia sadar betul pria besar ini terlalu kuat untuk dirinya kalahkan. Di tengah pertarungan itu, Shen Xiang mulai terbawa oleh gerakan pedangnya. Naga hijau pun muncul yang seakan-akan hendak memberikan petunjuk kepadanya. Shen Xiang mulai mengikuti arahan tersebut dan berhasil memanggil naga hijau dari pedang ini. Seketika saja, teknik berpedang Shen Xiang mengalami peningkatan yang luar biasa. Serangan dari pria besar itu bahkan bisa dan mudah dia hindari, yang bahkan membuat rekan-rekannya sampai terkejut dengan apa yang terjadi. Tidak berhenti sampai di situ saja. Serangan lanjutan yang Shen Xiang lakukan telah berhasil melukai pria besar. Bisa dikatakan kalau sekarang adalah giliran Shen Xiang yang mendominasi jalannya pertarungan. Perlahan namun pasti pria ini mencoba melawan, namun apapun yang dia lakukan, teknik pedang Shen Xiang jauh lebih unggul. Dia bahkan dan saat muda melemparkan beberapa serangan dalam satu kali tebasan saja. Hingga di saat Shen Xiang hendak menghabisi pria besar, rekannya pun turun tangan untuk membantu. Pria besar tentu saja kesal karena dia telah mengganggu pertarungan mereka, padahal dia itu sangat ingin menghabisinya. Rekannya pun memintanya untuk berhenti. Dia menjadi tidak heran mengapa Tuan Muda Yao menganggap Shen Xiang sebagai penghalang besar, karena kekuatan yang dia miliki terlalu mengerikan. Jika terus membiarkannya berkembang, maka keluarga Yao akan dalam bahaya besar. Jadi pada hari ini hukuman mati akan dia berikan kepadanya. Pertarungan langsung saja terjadi antara mereka.
Teknik suara yang dia miliki membuat Shen Xiang kerepotan. Bagaimana tidak, serangan itu tidaklah bisa dirinya lihat. Jadi sangatlah sulit bagi Shen Xiang untuk bisa menahan maupun mengcounter serangan tersebut. Walaupun begitu, Shen Xiang tidaklah menyerah dan ia mencari cara untuk bisa mengalahkannya. Tubuh pria ini pun dirinya coba tarik, namun itu adalah masalah besar. Karena bagaimanapun dia memiliki teknik bela diri yang cukup hebat dan juga bisa mengendalikan kecapinya tanpa menyentuhnya. Shen Xiang pun berhasil dipukul mundur. Bahkan luka yang dia terima semakin bertambah saja seiring berjalannya waktu. Shen Xiang mencoba untuk bangkit karena dia yakin serangan dari pria ini pasti memiliki sebuah pola tertentu. Ia mencoba untuk tetap tenang agar bisa mencari tahu hal tersebut. Hingga perlahan-lahan namun pasti Shen Xiang mulai menyadari bagaimana cara serangan itu dilakukan. Akhirnya beberapa serangan pria ini pun telah berhasil dirinya hindari, yang membuat pria ini menjadi sangat panik. Beberapa serangan pun kembali dia lakukan, bahkan serangan ini jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Namun semua itu bisa dengan mudah Shen Xiang atasi, karena ia sudah tahu bagaimana pola serangannya berlangsung. Bahkan di saat pria itu hendak menyerangnya, Shen Xiang menarik tubuhnya agar terkena serangannya sendiri. Hal itu membuat dia terluka sekaligus menjadi agak panik, karena bisa saja kecapi kesayangannya rusak. Kesal dan apa yang diperbuat oleh Shen Xiang, pria ini pun hendak menyerangnya. Tapi di saat hendak melakukan serangan, Shen Xiang lebih dahulu melakukan penyerangan yang mengakibatkan pria itu pun dilukai. Tentu saja dia itu sangat kesal dan apa yang diperbuat oleh Shen Xiang. Tapi di saat hendak melakukan serangan, Shen Xiang lebih dahulu melakukan penyerangan balik yang mengakibatkan pria ini mengalami luka yang sangat parah. Apa yang terjadi memang sangatlah sulit untuk bisa mereka percayai. Jadi pria besar dan pria ini pun akan saling bekerjasama untuk bisa mengalahkan Shen Xiang. Penyerangan cepat mulai mereka lakukan kepadanya. Seluruh serangan dan juga kekuatan yang mereka miliki telah dikerahkan. Tapi sejauh ini Shen Xiang tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Karena bagaimanapun dia sudah bisa memahami kekuatan yang mereka gunakan dan bagaimana cara teknik ini digunakan. Namun tetap saja dengan ranah Shen Xiang sekarang 2 lawan 1 bukanlah pilihan yang mudah untuk dia atasi. Terlebih lagi kerjasama yang mereka lakukan sangatlah baik sampai-sampai berhasil memberikan tekanan kepadanya. Shen Xiang terus-menerus menerima serangan yang membuat lukanya semakin banyak. Walaupun begitu, dia bukan tanpa perlawanan. Serangan yang dia berikan juga telah berhasil melukai pria besar ini. Tapi yang menjadi masalah adalah serangan dari pria kecapi, karena teknik suara yang dia gunakan telah menghambat pergerakannya. Jadi setiap dia berduel dengan pria besar, pria itu langsung saja memanfaatkan titik butanya. Jadi karena itulah Shen Xiang akan melakukan penyerangan dulu kepadanya, karena dialah yang harus dirinya kalahkan. Tapi pria besar tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Serangan langsung saja dia lakukan yang mengakibatkan fokus Shen Xiang terganggu. Pria ini pun memanfaatkan kondisi tersebut untuk bisa menekannya dengan teknik suara miliknya. Tapi Shen Xiang masihlah berhasil bertahan sebisa mungkin. Padahal kondisinya sudah sangat lemah, tapi dia tetap berjuang. Bahkan serangan balasan yang dia berikan berhasil membuat kedua penjaga keluarga Yao kerepotan. Tapi tanpa diduga Shen Xiang itu terkena serangan yang mengakibatkan dia terpental. Hal itu pun segera dimanfaatkan oleh mereka untuk bisa melakukan serangan pamungkas dan mengalahkannya. Kini kondisi Shen Xiang benar-benar dalam bahaya. Tapi ia tetap tenang dan akan menggunakan teknik pedang miliknya. Dan begitulah serangan mereka dapat dirinya atasi. Tidak berhenti sampai di situ saja, Shen Xiang juga akan menggunakan seluruh kemampuan miliknya untuk bisa melancarkan sebuah teknik serangan yang sangat mematikan dari teknik pedang naga hijaunya. Tebasan Longyin pun dirinya keluarkan, yang mana seluruh naga hijau langsung saja melahap kedua penjaga tersebut tanpa memberikan ampunan sedikit pun. Serangan ini tidak bisa mereka hindari dan seketika saja membuat mereka terluka parah. Pria ini mencoba untuk bangkit, namun dia terkejut karena serangan lanjutan yang Shen Xiang lakukan, hingga dia pun mengorbankan rekannya supaya dia masih bisa selamat. Ini tentu saja mengejutkan pria besar, tapi bukan berarti dia ini bisa pergi begitu saja, karena Shen Xiang tidaklah memiliki niatan untuk melepaskannya.
Shen Xiang sadar betul kalau keluarga Yao memang sangatlah licik, bahkan tidak ragu dalam mengorbankan rekannya. Sebelum dihabisi, pria ini memberitahu kalau Shen Xiang tidak akan bisa menemui ayahnya lagi. Awalnya Shen Xiang menganggap dia berbohong, jadi pria ini pun mulai menunjukkan kalau apa yang dia katakan itu benar adanya. Terlihat kalau saat ini ayah Shen Xiang sedang dijadikan sebagai sandera. Jika Shen Xiang berani melawan, maka pria ini menjamin ayahnya itu akan meninggoy. Shen Tianfu memintanya untuk tidak mempedulikan hal tersebut, karena yang penting Shen Xiang bisa menghabisi mereka semua. Tentu sebagai seorang putra, ia tidak bisa melakukan hal tersebut. Terlihat kalau cincin Shen Xiang mengeluarkan sebuah cahaya, jadi dia pun melemparkan cincin dan juga pedangnya ke arah ayahnya. Pria ini pun menganggap kalau Shen Xiang sudah mengaku kalah, jadi dia pun hendak memukulnya. Namun karena Shen Xiang berani menahan hal itu, ia kembali mengancam kalau ayahnya itu akan mereka habisi. Tapi Shen Xiang tidaklah takut karena selama dia ada di sini, maka ayahnya itu akan baik-baik saja. Pria ini pun yang melihat apa yang bisa Shen Xiang lakukan. Serangan akan dilakukan untuk bisa menghabisi Shen Tianfu. Namun sebelum mereka bisa melakukan hal tersebut, bantuan pun segera diberikan oleh Sumayu dan Beyoyu. Para penjaga dari keluarga Yao berhasil mereka habisi, dan kini Shen Tianfu berhasil diselamatkan. Tidak hanya itu saja, namun pria ini juga akan segera mati di tangan Shen Xiang. Ia memintanya untuk berbicara sendiri dengan Raja Neraka mengenai apa yang terjadi pada hari ini. Kini pria itu pun telah berhasil Shen Xiang habisi, namun dia berjanji kalau keluarga Yao tidak akan melepaskannya. Shen Xiang tidaklah takut karena selanjutnya adalah giliran dari Yao Tianhua. 根本不会有事。什么？你不要你爹命？怎么回事？就留着问阎王，绝对不会放过你。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.